Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih sehat ya? Ya, eh, ya masa-masa seperti ini ya kita harus bisa menjaga kesehatan supaya ya semuanya masih lancar ya. Tidak ada ya nggak sampai masuk rumah sakit lah ya. Ya, sekarang baru terasa ya kalau kesehatan itu mahal. Oke, eh, untuk kali ini ya mata pelajarannya administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 11 ini mata pelajaran baru. Ya, nanti gambarannya eh, banyak menggunakan mikrotik lah ya gitu ya. Ya, gambarnya seperti itu. Mapelnya nanti akan banyak menggunakan mikrotik. Terus kemudian untuk pertemuan pertama kita akan mempelajari VLAN ya, VLAN, Virtual Local Area Network ya. Ya, ini biasanya kalau pakai virtual itu nanti ya sedikit simulasi ya, walaupun nanti nggak simulasi sih ya, tapi ya sekarang baru keren ya virtual virtual. Oke, sebelum sebelum saya lanjutkan mungkin silahkan eh, speakernya bisa di set dulu ya, kemudian atau mungkin pakai headset, terus volumenya dinaikkan ya biar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Kita perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Arfan Pitrang Uzi Safi'i ya. Eh, Kontak saya bisa dilihat di bawah. Mohon maaf, WA tidak bisa saya tulis di sini ya, karena nanti ini diupload di YouTube. Nanti silahkan bisa tanya ke wali kelas ya, kalau pengen menghubungi saya. Atau mungkin bisa DM aja lah ya, boleh lah ya DM. Oke. Oh ya, eh, saya duduknya kalau di ruang guru ya, duduknya di sebelah pojok dekat lemari ya, sebelahnya Pak Sal. Ya, oke, mungkin videonya saya nonaktifkan saja biar tidak mengganggu slide. Oke. Kemudian selanjutnya ini ya kompetensi dasar yang kita pelajari, silahkan itu nanti dipahami ya, mengevaluasi VLAN, konfigurasi VLAN ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya nanti yang pertama kalian memahami konsep VLAN. VLAN itu apa, VLAN itu gimana, ya. Terus kenapa pakai VLAN dan sebagainya. Selanjutnya kalau sudah paham bisa merancang ya, bisa merancang kemudian bisa mengkonfigurasi. Itu tujuannya. Ya, untuk kali ini kita teori dulu ya, nanti prakteknya bisa menyusul ya. Semoga darurat bisa segera dicabut, jadi kita bisa segera sekolah seperti biasa. Oke. Nah, zaman sekarang ini kan semuanya pemanfaatan teknologi jaringan ya semakin meningkat, semuanya menggunakan jaringan. Internet itu juga sebenarnya jaringan komputer ya, jaringan komputer yang sangat besar, lingkupnya di seluruh dunia ya. Apalagi zaman-zaman studi from home atau belajar dari rumah, semuanya menggunakan jaringan komputer. Walaupun kalian pakai HP, tapi intinya adalah sebuah jaringan, ya, jaringan komputer menggunakan internet. Nah, karena pemanfaatannya semakin meningkat, maka kebutuhan resource ya, hardware-nya ataupun software-nya juga ikut meningkat. Entah itu mungkin mulai dari mungkin awalnya kecepatan internet yang hanya berapa Mbps ya, cukup menggunakan kabel UTP. Nah, sekarang kecepatannya sudah sampai giga ya, sudah sampai gigabit per second. Nah, kalau cuma pakai UTP mungkin ada kabel UTP yang sudah tidak mampu mentransfer data sampai
ganti menggunakan yang Cat 6 ya, Cat 6e ke atas, atau mungkin malah menggunakan fiber optik. Nah itu, jadi resource-nya meningkat ya, membutuhkan hardware yang meningkat. Tentu saja akses point juga harus, kalau sudah pakai gigabit ya akses point-nya juga harus di-upgrade ya, nggak cuma akses point biasa. Kalau cuma biasa ya sama aja, kalian punya internet 1 giga, akses point-nya hanya support sampai 100 mega ya jatuhnya 100 mega juga, nggak sampai 1 giga. Software juga meningkat kebutuhannya. Ya. Biasanya kalau software meningkat, hardware juga harus meningkat. Ketika Windows XP kalian cukup menggunakan Pentium 2 ya. Nah, sekarang Windows 10 itu ya kalau kalian pakai Pentium 4 mungkin nggak support ya. Itu juga harus naik juga. RAM-nya juga ya. Windows XP itu kalian pakai RAM 256 MB cukup. Sekarang minimal 4 GB ya. Kalian beli laptop 2 GB buang aja ya. Minimal 4 GB. Sekarang minimal itu. Kalau pengen lancar ya 8 GB. Kemudian nah, kebutuhan yang meningkat tadi ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan pengguna ya. Tentu saja pengguna nggak semuanya bisa mencukupi kebutuhan jaringan tadi ya. Nggak semua orang kaya gitu maksudnya. Gampangnya gitu. Jadi ada yang bisa memenuhi, ada mungkin banyak yang nggak bisa memenuhi. Nah, akhirnya muncul konsep VLAN ya, Virtual Local Area Network. Jadi gimana caranya menghemat ya, manusia kan kayak gitu. Kalau nggak bisa beli ya gimana caranya diakali. Ya. Jadi muncul konsep Virtual Local Area, apa itu VLAN? Ya, kita singkat aja VLAN, banyak panjangan kalau harus Virtual Local Area Network. VLAN, model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik, sehingga suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual ya. Konfigurasinya virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Nah, intinya di sini adalah virtual. Kemudian, perangkat pada satu LAN atau lebih dapat berkomunikasi seakan-akan perangkat tersebut terhubung pada jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti mungkin ada 2 atau lebih jaringan, tapi kita hanya menggunakan satu kabel untuk atau satu jalur untuk lewat ya. Nah, itu VLAN nanti seperti itu. Nah, intinya nanti adalah mirip ya. Jaringan dibagi secara logika menjadi beberapa subnet. Pembagiannya tadi virtual, maka yang pembagiannya adalah logika. Nah, ini nanti menggunakan subnet ya. Masih ingat subnet ya? Nah, nanti gambarnya seperti ini ya. Model sederhananya. Jadi ini routernya, kemudian nah, ada jalur di sini ya. Jadi satu interface ya ini digunakan oleh 2 atau lebih jaringan. Ya, secara default itu sebenarnya tidak bisa. Ya, sebenarnya tidak bisa. Satu interface itu hanya bisa memiliki satu IP sebenarnya ya. Nah, ini menggunakan konsep VLAN, maka satu interface ya. Sak colokan ya istilahnya, sak colokan itu bisa digunakan oleh banyak alamat jaringan ya. Contohnya di sini ada jaringan 192.168.2 ya 0/24 dan yang sini 3 ya, 3. Jadi beda jaringan tapi menggunakan interface di router yang sama. Ya, interface FA4 ya, FA4. Interface-nya ini. Ya kalau misalnya pakai colokan yang lain ya mungkin itu normal ya, normalnya seperti itu, tapi ini hanya satu colokan kemudian digunakan oleh banyak jaringan. Nah, intinya tadi ya lebih mirip tadi.
Mengapa VLAN ya? Mengapa VLAN? Mengapa harus masang VLAN? Yang pertama, masalah security ya. Masalah security, keamanannya lebih bagus ya menggunakan VLAN. Kemudian ada tadi cost reduction, pengurangan biaya ya, pengurangan biaya. Kemudian higher performance, jadi nanti bisa meningkatkan performance ya, bisa meningkatkan performance apa? Bisa meningkatkan kemampuan jaringan ya, kemampuan jaringan. Kemudian broadcast storm mitigation. Broadcast storm itu apa? Broadcast storm itu kalau misalnya kalian salah nyeting ya, salah nyeting internet, salah nyeting router ya, itu biasanya nanti ketika ya pokoknya gini, broadcast storm itu nanti ada sebuah perangkat yang terus-menerus membroadcast alamat IP-nya sehingga dianggap spam ya. Nah, akhirnya nanti akan mengacaukan seluruh jaringan. Nah, ini biasanya IP-nya harus dibunuh ya, harus di-cut dulu biar jaringan bisa berjalan lagi. Nah, ini menggunakan VLAN ini nanti bisa akan lebih mudah mengatasi broadcast storm. Kemudian improve IT staff efficiency. Efisiensi IT staff juga akan meningkat karena penyederhanaan tadi ya, sehingga lebih memudahkan untuk konfigurasi. Kemudian simpler project or application management, jadi akan menyederhanakan application management. Kemudian VLAN membership. VLAN membership ada dua ya, static VLAN. Ya. Static VLAN itu berarti karena statis, berarti konfigurasi manual. Kemudian ada dynamic VLAN. Dikonfigurasikan menggunakan VLAN membership policy server atau VMPS. Ya, kemudian karena menggunakan server maka konfigurasinya dinamis ya berdasarkan MAC address yang tercatat pada database switch. Oh ya, VLAN ini nanti semuanya menggunakan switch yang manageable ya. Switch manageable bukan switch biasa. Switch yang biasa kita pakai itu switch unmanageable, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disetting. Nah, untuk membuat VLAN ini harus menggunakan switch yang bisa dikonfigurasi, switch manageable. Ya, biasanya kalau di sekolah itu menggunakan mikrotik ya, menggunakan mikrotik. Oke, selanjutnya VLAN ID ada dua macam. Yang pertama normal range, itu dari 1 sampai 1005, itu yang normal range ya. Biasanya digunakan jaringan kecil menengah. Kemudian nomor 1002 sampai 1005 itu dicadangkan. Bisa dipakai, tapi ini dicadangkan untuk token ring dan FDDI VLAN. Kemudian ID nomor 1 dan ID nomor 1002 sampai 1005 itu adalah ID default dan tidak bisa dihapus. Jadi ID yang tidak bisa dihapus dari VLAN adalah ini ID-nya 1 dan 1002 sampai 1005. Kemudian VLAN trunking protocol atau VTP hanya dapat bekerja dalam range ini ya, 1 sampai 1005. Kemudian konfigurasinya ini disimpan di dalam memory switch. Nah, yang kedua ada extended range VLAN. Ini range tambahan mulai dari ID-nya 1006 ya, ini ID ya, nomor ini ID 1006 sampai 4096. Ini yang menggunakan adalah perusahaan skala besar, tapi malah fiturnya terbatas ya dibandingkan dengan yang normal range. Kemudian penyimpanannya bukan di memory switch tapi di NVRAM dan tidak bisa menggunakan VTP. VTP nanti digunakan sebagai manajemen VLAN-nya. Kemudian ada standar IEEE 802.1Q. Apa itu IEEE? IEEE itu adalah
sebuah organisasi yang mengatur standar tentang elektronika, engineering, dan kayaknya satu lagi apa? Ya, saya lupa. Pokoknya itu ya, IEEE. Kemudian 802 itu khusus untuk komputer ya, khusus untuk komputer, jaringan komputer ya 802. Nanti kalau kalian perhatikan di router atau mungkin di WiFi itu nanti 802.11 ya, 11A, 11B, 11G, 11N dan seterusnya. Nah, 1Q itu nanti mengatur tentang VLAN ya, mengatur tentang VLAN. Standar jaringan yang mengizinkan beberapa workgroup bridge jaringan berbagi transparan link jaringan fisik yang sama tanpa kebocoran informasi antar jaringan. Jadi yang seperti yang digambar tadi, jadi satu jalur itu dibagi untuk beberapa jaringan fisik ya, tanpa ada kebocoran informasi. Kemudian standar ini juga mendefinisikan arti dari sebuah VLAN yang berkaitan dengan model konseptual tertentu yang mendukung bridging pada lapisan MAC. Protokol ini memungkinkan setiap VLAN berkomunikasi satu sama lain menggunakan layer 3. Masih ingat ya, layer 3. Switch layer 3 maksudnya ya, switch layer 3 atau router ya. Jenis VLAN ada dua macam yang saya tuliskan di sini. Yang pertama berdasar pemberian membership. Yang kedua berdasar tipe koneksinya. Satu-satu. Berdasar pemberian membership, ada yang port based, ya, berdasar portnya. Ada yang MAC based, berdasar MAC address-nya. Tahu MAC address ya? MAC address itu alamat fisik sebuah perangkat jaringan. Semua perangkat jaringan punya alamat fisik yang unik, semacam kayak sidik jari. Tidak ada yang sama. Kemudian protokol base, berdasar protokol yang digunakan. Apakah menggunakan protokol TCP ya, atau protokol apa ya. Kemudian IP subnet address base, berdasarkan IP address-nya. Kemudian authentication base, berdasarkan autentikasinya. Ya, nanti penjelasan lebih panjang bisa kalian googling ya, karena saya nggak bisa menjelaskan semua di sini. Karena kalau terlalu panjang, ya, boros pakai data juga buat kalian. Kemudian berdasar tipe koneksi, ya, tadi pembagiannya, ada yang namanya trunk link. Trunk itu merupakan port yang dikonfigurasikan untuk dilalui berbagai VLAN. Tadi digambar sebuah jalur yang digunakan oleh banyak jaringan, itu namanya trunknya ya, trunk, VLAN trunk. Kemudian untuk membedakan data satu VLAN dengan yang lainnya, setiap data harus diberikan VLAN tagging. Nah, ini nanti kita jelaskan apa itu VLAN tagging. Access link merupakan port yang dikonfigurasikan hanya untuk satu VLAN. Kemudian anggota suatu VLAN tidak dapat berkomunikasi dengan anggota VLAN lain kecuali dihubungkan menggunakan router. Nah, itu tipe koneksinya yang access link. Kemudian ada yang hybrid, itu gabungan dari trunk dan access link. Selanjutnya adalah VLAN trunking protocol. Ada dua macam protokol. Yang pertama IEEE 8021Q yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian ada Cisco ISL, Inter-Switch Link. Ini digunakan di Cisco. Kemudian saat menghubungkan beberapa switch lewat sebuah trunk, perlu dipastikan bahwa switch memiliki protokol VLAN trunking yang sama. Kalau beda nanti nggak bisa terkoneksi ya. Kemudian penerapan VLAN berskala besar dapat menggunakan VTP ya, untuk mengatur manajemen. Kemudian inter-VLAN routing. Maksudnya apa? Inter-VLAN routing adalah komunikasi antar VLAN. Ya, jadi komunikasi antar VLAN ini nanti harus menggunakan router.
Caranya adalah router dikonfigurasikan sebagai link terang dan terhubung dengan sebuah port switch dalam mode terang. Kemudian, router menunjukkan interVLAN dengan menerima trafik VLAN yang telah di-tag pada interface. Selanjutnya, router men-forward trafik VLAN yang telah di-tag menuju ke VLAN tujuan. Ya, caranya seperti itu. Selanjutnya adalah ACL, Access Control List. Ya, ini kalau kalian sudah pernah pakai Mikrotik, ya, ini ada ya sistemnya fungsinya di Mikrotik ACL. ACL apa? ACL adalah pemfilteran atau filtering paket data yang masuk ya. Kemudian jika ada di dalam listnya ya, tergantung dari actionnya, ada yang di drop, ada yang diteruskan ya. Kalau di drop berarti nggak bisa lewat, kalau diteruskan berarti hanya yang ada di list yang bisa lewat. Jadi filtering pakai data yang dikirimkan ke alamat yang dituju. Ada dua macam. Yang pertama standar. Standar ini hanya melakukan filter pada alamat sumber saja. Misalnya sebuah alamat, kalau misalnya IP 192.168.01 dari jaringan 00 misalnya, itu semua jaringan itu nggak boleh ngirim misalnya, nggak boleh ngirim data karena ada virusnya di jaringan itu. Maka nanti setiap ada paket data dari alamat tersebut akan diblok, nggak boleh lewat misalnya. Ya. Kemudian yang extended ACL ini lebih canggih lagi ya, karena bisa melakukan filtering alamat sumber dan alamat tujuan. Jadi dari mana, tujuannya kemana ya, nanti akan dikontrol oleh ACL ini. Kalau misalnya sesuai dengan yang ada dalam listnya, ada dalam daftarnya, nanti tergantung actionnya tadi ya, mau diblok atau mau apa. Kemudian yang extended ini juga bisa melakukan proses filtering dengan tujuan yang lebih spesifik sampai ke host. Fungsinya yang pertama jelas membatasi trafik jaringan tadi. Pokoknya yang boleh lewat siapa ya, sesuai dengan listnya. Kemudian mengatur jalur trafik. Bisa juga mengontrol klien untuk mendapatkan akses jaringan. Siapa klien yang boleh lewat, siapa yang nggak boleh ya, dan seterusnya. Kemudian memberikan akses keamanan jaringan dan memblok trafik menggunakan router. Selanjutnya VLAN tagging. VLAN tagging adalah digunakan untuk mengidentifikasi kepemilikan suatu paket, suatu VLAN. Tadi sudah disampaikan bahwa VLAN itu melewati satu interface ya. Beberapa VLAN itu melewati satu interface, sehingga kalau tidak ada tagnya, ya, tidak ada identitasnya, itu nanti akan bingung ya, ini paket punya siapa ya. Semacam kalau kalian misalnya ngirim paket menggunakan ekspedisi ya, menggunakan JNE atau menggunakan pos ya, tapi tidak ada identitasnya. Nah, itu nanti akan bingung ya, ini paket dari siapa ya, atau mungkin tidak ada tujuannya, semakin kacau. Oke. VLAN tagging ini nanti akan diletakkan di header ya, berupa VLAN ID. Jadi VLAN tagging itu menggunakan VLAN ID, nanti akan dituliskan di header. Hal ini membantu menentukan interface mana sebuah paket harus dikirimkan. Semacam ya identitas tadi ya, ini dari siapa mau kemana. Kemudian agar dapat bekerja, switch harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, tadi yang sudah disampaikan, switch-nya harus dikonfigurasi, berarti switch harus manageable. Kalau switch-nya tidak manageable, nggak bisa. Kemudian VLAN tagging ini akan meningkatkan fungsionalitas sistem. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa
ditanyakan ya lewat kontak saya. Kalau pengen WA ya silakan nanti tanya ke wali kelas nomor WA saya. Terus kemudian ya kalau masih banyak yang belum jelas atau mungkin nggak mau tanya sama saya juga tanya sama Google boleh ya, atau nggak tanya juga nggak apa-apa. Oke. Terus kemudian kalau pengen baca-baca ya, mungkin yang saya sampaikan tidak lengkap ya, silahkan bisa pinjam di perpus buku administrasi infrastruktur jaringan kelas 11. Ada yang dari penerbit Andi, ada yang satunya karangan Pak Sahal dan Bulis ya. Jadi, silahkan bisa dipinjam kemudian difotokopi ya. Kalau mau beli juga silahkan beli di luar supaya nanti bisa menunjang apa yang sudah saya sampaikan ya. Karena saya ngambil semuanya dari situ, jadi biar kalian juga ada tambahan wawasan gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.